Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ibu, saya Hari. Mohon izin Ibu, pada kesempatan kali ini saat bertanya atau wawancara kepada Ibu mengenai dilema etika atau berpengalaman Bu. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang merupakan keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika maupun keputusan moral. Baik Bu, dengan Ibu Betty Aryani, Kepala Sekolah SMP Negeri 28. Ya Bu. Bisa saya mulai Bu ya. Baik Bu, untuk yang pertama saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana pengalaman Ibu sebagai pemimpin sekolah, pimpinan sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral. Selama pengalaman saya menjadi kepala sekolah, saya mengidentifikasi yang namanya dilema etika itu kalau menurut saya tidak ada sambung dengan masalah itu. Tapi kalau hubungan sosial itu memang ada kaitannya. Oke, baik Bu, ada kaitannya dengan masalah hubungan. Melanggar ya, maksudnya melanggar itu tidak melanggar. Oke, baik. Bagaimana sebagai pimpinan sekolah, Ibu menjalankan keputusan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada di situ ada dilema etika ataupun keputusan moral yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pasti saya harus mengambil suatu pertimbangan dari buruk baiknya kedua permasalahan tersebut. Kemudian juga saya mendiskusikan dengan teman-teman kira-kira bagaimana ini apakah kita masukkan sebagai dilema etika ataupun ini sebagai kebutuhan moral. Oke. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu terapkan dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus dilema etika? Tentu saya mendiskusikan juga, lebih mendiskusikan dengan teman-teman. Kira-kira apakah ini kita kategorikan sebagai dilema etika atau yang satu lagi sebagai kebutuhan moral. Kemudian tentunya setelah itu kita pun melibatkan berbagai pihak seperti yang kaitannya dengan siswaan, kemudian BK, kemudian guru yang bersedia atau bisa mengerjakan suatu permasalahan kita duduk bersama. Kemudian nanti kita akan mendiskusikan bagaimana permasalahan tersebut. Menurut Ibu, setelah berdasarkan dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan sekolah ini, kira-kira solusi efektif apa saja yang selama ini Ibu bisa lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kebutuhan moral ini? Ya, bisa dari permasalahan. Kalau memang kasus tersebut termasuk dilema sosial, mungkin kita berikan pertimbangan tertentu, ya kan? Kemudian juga di sini kita kan tidak sendiri dalam mengambil kebijakan itu, kita juga melibatkan semua pihak, ya, masalah ataupun kalau memang permasalahannya hanya sampai sebatas kualitas yang bisa menyelesaikan, ya mungkin sampai di sini saja, tidak sampai ke saya. Tapi kalau memang itu berat, mungkin belum ke saya. Kemudian saya juga melibatkan beberapa pihak yang nantinya bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan. Berarti ada pihak-pihak yang membantu di situ ya, membantu dalam mencari solusi dalam segala bentuk permasalahan dilema etika ini. Berikutnya Bu, berdasarkan pengalaman Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini, hal-hal apa saja yang
selama ini menjadi tantangan dan kendala dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau penunjukan moral, Bu? Pastinya kan akan ada tantangan. Ya, pasti tantangan itu yang pasti kan dari dalam diri sendiri tadi kan. Kalau dari dalam sendiri itu saya pasti ada salah satu pertimbangan. Apakah ini keputusan yang atau kebijakan yang sudah diambil ini kira-kira tepat atau tidak? Ya kan gitu kan. Apakah ini merugikan pihak tertentu atau tidak? Ataupun mengistimewakan pihak tertentu? Nah, kalau sudah diambil, apakah adakah nanti suatu saat ikut campur pihak luar yang nantinya akan menolong kita dengan permasalahan ataupun kebijakan yang sudah kita ambil tadi? Jadi pasti ada rasa seperti itu. Pertimbangan kita ke depan ini memang berat mengambil keputusan yang betul-betul harus matang betul. Jadi butuh pengalaman ya untuk mengambil keputusan yang bijak. Baik, Bu, berikutnya nih, Bu, sebagai pimpinan sekolah tentunya Ibu ada program atau prosedur yang Ibu lakukan di sini terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini. Apakah Ibu punya jadwal tertentu atau setiap ada masalah langsung diselesaikan? Kalau mengambil satu keputusan ini, saya ada satu masalah. Nah, tentunya penanganannya itu kan kalau masalah penyakit siswa tentu wali kelasnya dulu. Nah, kemudian kalau wali kelas merasa butuh bantuan, itu dia melibatkan siswa ataupun BK. Nah, kalau memang selesai sampai di tahap BK, mungkin saya tidak perlu sampai lagi. Tapi kalau memang penanganannya itu perlu saya turunkan, nah tentunya ya bersama dengan kesiswaan ya kita sama-sama menyelesaikan masalah ini agar tadi adil dan tidak merugikan anak. Tentunya tidak semua masalah harus selesai sama Ibu ya. Kalau memang harus kualitas atau bisa menyelesaikan secara langsung, itu lebih bagus menjadi. Kecuali yang memang kalau ada masalah besar yang menyangkut ya, harus saya dulu ya diselesaikan. Baik, Bu, sebagai pemimpin sekolah ini, Bu, adakah orang-orang tertentu atau faktor-faktor tertentu yang dapat memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan ada permasalahan dilema etika atau juga moral ini? Kalau pertama di sini dari dalam misalnya, kalau dari dalam itu tentunya guru-guru ataupun tenaga pendidik yang sudah berpengalaman, ini bisa membantu saya untuk memberikan solusi atau memberikan pendapat-pendapat mereka terkait dengan masalah ini. Kemudian juga kadang-kadang saya juga belajar atau bertanya kepada kawan-kawan sesama kepala sekolah yang sudah senior, yang sudah berpengalaman, yang sebenarnya mereka itu lebih paham lah ya, lebih paham karena sudah banyak sekolah yang sudah mereka tempati, tentu berbagai pula permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kami berbagi ilmu tentunya kawan-kawan yang kira-kira apakah ada juga kasus yang sama, kira-kira betul tak menangani seperti ini. Baik, mungkin tadi banyak hal yang atau banyak pengalaman yang diceritakan di sini terkait dengan pengambilan keputusan permasalahan dilema etika maupun dilema yang dihadapi. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran seperti apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tersebut terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika atau penunjukan moral, dan mungkin ini bisa menjadikan pelajaran bisa juga pengambilan keputusan ini. Sebenarnya kalau dilema etika ataupun penunjukan moral kita sama-sama permasalahan ya. Nah, kalau tadi saya katakan kalau memang dia tidak ada tersangkut atau apa namanya berkaitan dengan hukum, berarti itu masih berbeda. Kalau memang ada hukum atau tentu penanganan ini juga berbeda. Tapi tugas kita di sini adalah untuk membuat siswa itu menjadi lebih baik lagi kan tentunya. Jadi tidak bisa kita kalau menjudge anak tersebut harus begini. Dan juga di sini kita juga perlu kerjasama dari semua mitra kerja,
bapak ibu guru dan semuanya ya untuk ini tadi supaya anak didik kita ini menjadi lebih baik lagi terutama untuk Oke, baik Bu, terima kasih. Banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan di sini terkait dengan pengambilan keputusan. Tentunya tidak serta-merta ketika menjadi pemimpin kita secara otoriter mengambil keputusan tersendiri ya Bu ya. Jadi butuh juga kolaborasi atau pertimbangan dari rekan-rekan atau penanggung jawab atau tim ibu yang dibentuk terkait dengan pengambilan keputusan. Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya selaku CGP Kesatuan Guru Bergerak Angkatan 7 atas nama Muhammad Hasan Ashari akan mewawancarai kepala sekolah dari SMP Negeri 56 Batam, yaitu Ibu Nur Hayati. Ya, di sini saya akan mewawancari terkait dengan dilema etika. Baiklah, kita langsung saja. Selamat sore Ibu Nur. Selamat sore Pak Hari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Pada kesempatan kali ini saya rencananya akan berdiskusi dan bertanya terkait dengan permasalahan atau keputusan sebagai pemimpin kepala sekolah terhadap hal-hal yang menyangkut dilema etika maupun rujukan moral terkait permasalahan yang ada di sekolah ibu sendiri. Oke, Bu, langsung aja karena hampir tidak satu waktu. Sebagai kepala sekolah mungkin ibu banyak pengalaman atau banyak hal-hal yang ibu alami terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah, baik itu permasalahan terhadap siswa maupun terhadap guru atau seluruh peserta didik maupun karyawan ibu ya. Jadi ada hal-hal yang nanti akan saya tanyakan terkait bagaimana pengalaman ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika. Baik ya, baik. Yang pertama yaitu dalam hal pengambilan keputusan, bagaimana ibu sebagai pimpinan sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujuk moral. Baik, terima kasih Pak Hari. Saya perkenalkan diri sejenak. Nama saya Nur Hayati, kepala sekolah SMP Negeri 56 Batam, merupakan sekaligus kepala sekolah penggerak Angkatan 2 Kota Batam. Terkait dengan etika moral atau rujukan moral dilema etika ini memang sangat sering terjadi di satuan lembaga pendidikan kita. Saya selaku kepala sekolah selalu melihat dari urgensinya. Mana yang kita lihat kasus itu yang betul-betul urgent yang mesti kita tangani. Itu dulu. Oke Bu, jadi identifikasinya terkait dengan kasusnya dulu yang menjadi. Lantas bagaimana sebagai pimpinan sekolah ibu terutama ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang notabene-nya di mana dua-dua itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi di sisi lain ibu harus memutuskan salah satu untuk menjadi keputusan yang menentukan. Ya, itu pernah terjadi Pak Hadi pada tahun pelajaran 2020-2021 ya. Terkait anak didik kita beberapa jenjang mulai dari kelas 7, 8, dan 9 itu bisa dikatakan sebagai krisis akhlak. Artinya memang kategori anak yang kurang akhlaknya, kurang etikanya, sehingga bukan hanya sekedar akhlak, di dalam pembelajarannya pun mereka sangat tidak baik gitu. Akhirnya mereka itu jatuhlah kepada kategori yang tidak naik kelas.
lebih kurang jumlahnya pada tahun itu seluruh totalnya sekitar 20 orang anak. Kan berat itu untuk kita meninggalkan peserta didik kita. Namun meninggal kelas untuk seorang peserta didik itu bukan hal yang pendek rentangnya. Rentangnya mulai dari guru mapel di dalam kelas, guru walas sebagai wali kelasnya, kemudian ada BP di situ, kemudian ada wakil kesiswaan, sampai ke proses permasalahan kasusnya sampai ke kepala sekolah. Sehingga dari 20 siswa itu memang dengan kategori yang sangat berat, nilai anak pun di bawah KKM dengan 5 mapel, memang anak yang motivasinya sangat rendah sekali. Itu yang kita selalu motivasi buat guru supaya anak ini menjadi berhasil. Akhirnya anak ini memang kita tinggalkan, bukan berarti kita mendendam dengan kondisi itu untuk pembelajaran. Karena dari dari pembelajaran segi akademisinya kurang, dari etikanya juga kurang. Jadi apalagi yang bisa kita jadikan penilaian buat mereka. Oke, berarti kalau saya lihat memang etika yang terjadi di sini ketika ibu sebagai pimpinan harus mengambil keputusan untuk menaruh siswa atau siswa itu tidak naik ke kelas berikutnya. Betul, ke jenjang berikutnya. Oke, ketika ada permasalahan seperti itu, prosedur seperti apa yang ibu sudah lakukan ketika ibu harus mengambil keputusan bahwa siswa yang bermasalah tidak naik kelas? Nah, itu kita sebut prosedur langkah-langkah bagaimana yang ibu untuk sebelum melakukan keputusan itu seperti apa? Awal kita memang identifikasi anak itu pulang kembali. Saya minta para walas untuk mengidentifikasi anak yang kategori anak yang memang betul-betul memiliki akhlak yang kurang, baik dari segi akademiknya kurang maupun itu. Kemudian kita adakan rapat, kita panggil orang tua, kita libatkan, sehingga dalam proses mereka pembelajaran di sekolah tidak hanya semata-mata guru saja atau stakeholder sekolah saja. Jadi kita libatkan orang tua untuk bekerja sama melalui buku penghubung. Baik, seperti itu salah satu prosedurnya itu sebelum menentukan keputusan yang ibu ambil pada saat itu ya. Kalau menurut ibu, solusi efektif seperti apa ketika menjadi seorang pemimpin atau mengambil keputusan agar ibu bisa mengambil keputusan yang tidak memihak pada satu sisi, terutama pada kasus-kasus dilema etika dan moral. Ya, memang sedikit sulit kalau kita perhatikan beberapa kasus yang terjadi di setiap sekolah, ya di sekolah di satuan pendidikan. Namun sekali lagi kita mesti lihat kembali, kita kaji ulang kembali kasusnya itu apa. Misalnya kasus anak, ya anak kita libatkan orang tua. Misalnya kasus guru, kita panggil beliau dulu. Jadi memang harus kita pelajari, kita identifikasi dulu, kemudian baru kita rapatkan dengan tim, lalu kita ambil beberapa solusi itu sehingga tidak merugikan anak. Artinya dari apa yang sudah kita lakukan kemarin terkait kasus itu, kesannya memang terlihat merugikan anak karena anak jenjang setahun terlambat untuk melalui pembelajarannya. Proses seharusnya dia lancar saja. Namun di satu sisi kita harus melihat efektivitasnya pertanggungjawaban diri dia. Oh ternyata setelah kita melakukan itu perubahannya saat ini yang kita lihat. Nah jadi ibarat kata dulu kan ada napi naik pindah, di kita tidak ada. Agar anak itu memang betul-betul giat, ini lembaga pendidikan yang resmi untuk beliau menuntut ilmu. Baik Bu, tentunya ketika Ibu mengambil keputusan seperti itu tadi tidak mudah. Di situ pasti ada tantangan dari sekolah, wali kelasnya maupun dari orang tuanya yang terkadang mungkin nggak terima anaknya kenapa dilepas dan lain sebagainya. Lantas kira-kira menurut Ibu tantangan seperti apa yang terjadi pada saat Ibu mengambil keputusan tersebut? Iya, terkait dengan kasus itu Pak Hari saya sampaikan itu memang memiliki tantangan yang cukup berat. Pertama saya ditelepon oleh sekolah karena kenapa sebanyak itu. Namun demikian pihak sekolah memiliki data yang cukup akurat sehingga mereka pun tidak bisa menyalahkan pihak sekolah apalagi wali kelas. Jadi yang paling penting adalah memang
orang luar, orang tua siswa yang komentar terhadap pihak sekolah, dan juga para sebagian kecil guru. Karena menganggap ini kan anak mesti dibina, Bu. Tapi kan dibina, Bu. Tapi kan memang faktor yang dibina dengan anak yang memang sudah di ambang batas untuk akhlaknya kan perlu kita pelan-pelan memahami dan untuk Oke. Sebagai di sekolah, adakah orang atau faktor-faktor yang dapat membantu ibu mempermudah mengambil keputusan jika ada menghadapi kasus problematika atau mungkin adalah ibu dari sekolah. Wakil kepala sekolah, kemudian peserta didik kita, kemudian sampai ibu proses. ya ini itu ya. Ini tanya Bu, dari semua yang ibu telah sampaikan tadi yang luar biasa sekali saya pengalaman ibu, pembelajaran seperti apa yang dapat ibu petik yang mungkin ibu bisa berikan kepada saya terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Yang paling utama ketika kita memutuskan suatu keputusan dalam dilema etika atau rujukan moral ini adalah kita identifikasi dulu kasusnya apa, kemudian urgensinya itu bagaimana. Kalau bisa diselesaikan seketika, jangan kita sampai suatu hati. Kemudian kalau bisa misalnya melibatkan butuh waktu, kita libatkan orang banyak siapa, sekolah, perangkat sekolah, stakeholder sekolah, sampai kepada orang tua. Kemudian sudah dapat itu kita selesaikan, cari yang terbaik karena itu adalah menyangkut jangan sampai pembelajaran dia diberikan hanya karena kasus-kasus yang disebutkan oleh tetap memberikan pembelajaran yang terbaik buat peserta. Ya baik Bu, terima kasih.